Perkenalkan, nama saya Gideon Aprianto Sinulinga. Saya dari Universitas Bung Karno. NIM saya 11.011.80.159. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Tri Oktasulfa Kimiawan. Soal yang pertama itu adalah, ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu adalah memberikan informasi atau informing. Tujuannya adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contohnya itu adalah seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Yang kedua itu ada membujuk persuasi atau persuasif. Tujuannya adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbisnis. Yang ketiga itu adalah melakukan kerjasama atau yang sering disebut dengan kolaborasi. Tujuannya adalah melakukan kolaborasi kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Soal nomor 2 itu adalah, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu adalah surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagai pengirim surat. Dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan ke pihak lain. Yang kedua itu adalah alat untuk penyampaian pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah alat bukti tertulis, dokumen tertulis. Misalnya adalah surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat adalah alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan pada saat yang dibutuhkan. Surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu dan sebelumnya. Yang kelima itu adalah bukti sejarah atau historis. Misalnya, surat izin pendiri usaha, surat kepalitan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam adalah pedoman kerja. Contohnya adalah surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sesuatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh adalah media promosi bagi pengirim surat. Soal nomor 3 adalah, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Yang pertama adalah surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Yang kedua adalah surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Yang ketiga adalah surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain, manajemen perusahaan, dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keempat adalah surat permintaan informasi. Adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau lembaga untuk membagi berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Yang kelima itu adalah surat ucapan selamat. Surat yang dikirimkan oleh perseorangan, sekelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Yang keenam itu adalah surat pemberitahuan, surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik oleh perseorangan atau kelompok maupun lembaga atau institusi. Yang ketujuh itu adalah surat penagihan. Adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain
yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Yang ke-8 itu adalah surat peringatan, yaitu surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditunjukkan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Yang ke-9 adalah surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang ke-10 adalah surat pengumuman, yaitu surat yang digunakan oleh seseorang untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak, baik yang seseorang maupun organisasi. Yang ke-11 adalah surat undang RUPS, yaitu salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Yang ke-12 adalah surat kuasa, yaitu adalah surat yang berisi antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, pekerjaan, dan jabatan, tanda tangan, masalah yang dikuasakan, tanggal pembuatan, dan masa berlaku surat kuasa tersebut. Yang ke-13 adalah surat perjanjian, surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tentang suatu hal. Soal nomor 4 itu adalah, menurut Case, ada 3 tahap penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning phase. Dalam tahap perencanaan, terdapat sasaran negosiasi. Setelah itu, ada strategi negosiasi, mulai dari strategi kooperatif, strategi kompetitif, strategi analitis. Yang kedua adalah tahap implementasi atau implementation phase, yaitu merupakan tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Taktik cara Anda. B. Taktik bekerja sama. C. Taktik tidak bertindak apa-apa. Dan D. Ada taktik melangkah ke tujuan lain. Yang ketiga adalah tahap peninjauan atau review phase. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda.